Toleransi, salam sehat teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Katulistiwa Sintang. Dengan nama Katarina Milasari, NIM 220608194, semester 1, angkatan 6. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, jadi pada konten video kali ini mungkin sedikit berbeda dari konten biasanya. Karena kali ini saya akan lebih membahas ke arah aspek biologis suatu objek, yakni mengenal cara pembuatan tuak beras, Dayak Melahui, dan membahas alasan mengapa tuak atau tuol yang merupakan minuman tradisional tersebut dapat memabukkan. Baik, video ini dibuat tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian akhir semester ganjil dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Sarayati MPD. Nah, pada hari ini saya mau mencoba mereview biologinya sup minuman tradisional dari Indonesia, khususnya untuk budaya Dayak. Baik, minuman tradisional ini kadang menjadi pro dan kontra, karena ada dari beberapa pihak mengatakan bahwa minuman ini haram atau tidak baik. Namun ada juga pihak yang lain mengatakan, biasa saja. Apalagi secara budaya, minuman ini sudah turun-temurun dan sudah mengakar di suatu suku-suku tertentu. Langsung saja kita bahas minuman ini. Nah, minuman ini tidak lain adalah tuak. Tuak itu adalah minuman tradisional khas dari Kalimantan. Orang Dayak Kalimantan biasanya mengatakan atau mengonsumsi tuak ini pada saat-saat tertentu. Jadi tidak pada setiap hari. Misalnya pada saat upacara adat, perkawinan, upacara syukur, gawai, maupun upacara-upacara adat lainnya. Nah, jadi sebenarnya tuak yang saya gunakan ini adalah beras yang telah difermentasikan oleh ragi. Nah, jika diamkan seiring berjalannya waktu, maka beras itu akan berubah. Oke, sebelum kita masuk lebih detail mengenai penjelasan tuak ini, mari teman-teman perhatikan langkah-langkah apa saja sih dalam pembuatan tuak ini, khususnya tuak beras Dayak Melahui ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita sediakan 1 buah pelepah daun pisang seperti ini yang telah dibersihkan. Lalu bahan utamanya itu dari tuak ini adalah beras pulut atau ketan yang berwarna putih ya, seperti ini. Kemudian ragi yang saya gunakan memang ragi khusus untuk pembuatan tuak dengan ukuran kecil seperti ini. Nah, setelah itu kita sediakan air di dalam gelas secukupnya. Ini sebagai wadah tempat penyimpanan beras yang akan menjadi nasi nanti pada proses pembuatan tuaknya. Selanjutnya di sini saya sediakan sarbet atau kain bersih seperti ini. Tujuannya adalah agar menutup wadah tempat penyimpanan tuak nanti sehingga mencegah tidak adanya debu atau kotoran yang masuk di situ. Oke, lanjut. Setelah seperti ini berasnya kita cuci. Nah, ini saya gunakan adalah timbangan kecil. Tujuannya agar nanti memudahkan saya untuk menakar beras. Di sini saya menggunakan gelas seperti ini sebagai takarannya karena di tempat saya tidak ada canting yang biasa digunakan. Jadi saya pakai gelas takaran seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah alatnya kita siapkan, sekarang kita lanjut pada proses pencucian beras tersebut. Nah, setelah dicuci seperti ini,
Sekarang kita tiriskan lagi berasnya. Baik, kita tiriskan seperti ini. Nah, saya tidak menggunakan bakul karena mengingat waktu tidak memungkinkan juga. Setelah itu, setelah berasnya kita tiriskan, kita diamkan selama 5 menit, baru kita beri air sesuai takaran beras yang kita gunakan. Beri air bersih seperti ini untuk proses pemasakannya. Masuk pada tahap pemasakan bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi. Nah, di sini sesuai kebiasaan atau tradisi turun-temurun, jadi saya menggunakan jari tangan seperti ini sebagai patokan atau tolak ukur sesuai dengan garis jari tengah seperti ini ya teman-teman. Masakannya seperti ini, kita nyala dulu kompornya. Nah, untuk proses ukuran apinya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing ya. Oke, di sini saya pakai ukuran yang sedang seperti ini agar nanti pematangannya atau nasinya ini tidak gosong. Setelah itu kita tutup seperti ini. Sambil menunggu proses masakannya, ukurannya seperti ini sampai nanti nasi beras yang telah kita campurkan dengan air akan berubah menjadi nasi. Nah, ini nasinya sudah mendidih teman-teman. Jadi untuk ukuran apinya juga kita atur agar lebih kecil, agar nanti ketika proses pemasakannya dia itu merata. Nah, untuk itu kita ratakan seperti ini. Sehingga tidak ada gumpalan-gumpalan atau bagian-bagian dari nasinya yang tidak bercampur dan menyerupai. Nah, jika teman-teman melihat ada yang berwarna coklat ataupun berwarna hitam, ini adalah warna daripada beras ketan atau beras puluh tersebut. Jadi bukan karena kotoran ya. Nanti kita ratakan seperti ini sampai benar-benar melekat. Nah, setelah itu apinya kita kecilkan lagi. Oke. Nah, ini kita tutup. Di sini beras pulutnya atau beras ketannya tidak kita aron ya teman-teman. Selain untuk memperefektifkan waktu, kita langsung saja masak seperti ini karena ukurannya juga tidak banyak. Ini beras pulut atau ketannya sudah masak dan sudah saya dinginkan 5 menit, sekitar 15 menit ya teman-teman. Ini ada 1 kilo 2 ons beras ketannya yang telah matang. Sekarang sudah menjadi nasi ketan atau nasi pulut. Nah, kemudian kita sisipkan atau pindahkan dari wadah periuk atau wajan tadi ke atas daun pisang yang telah dibersihkan seperti ini. Nah, selain menjaga tekstur nasi pulut atau ketan ini, daun pisang mempunyai penampang yang lebar dan panjang serta tidak memiliki getah yang membahayakan. Nah, sehingga cocok untuk meletakkan beras pulut ini. Daun pisang tidak berpori, sehingga makanan tidak basah, merembes, dan tidak mudah sobek ketika sudah dipanaskan. Dan uniknya lagi, daun pisang juga mengandung polifenol dalam jumlah besar, hampir sama dengan kandungan daun teh. Polifenol berbentuk EGCG ini menghasilkan aroma khas yang menambah rasa sedap makanan selain menjadi pembungkus makanan dan menjaga makanan tetap penuh nutrisi.
Namun perlu diingat, daun pisang tidak bisa dimakan langsung, tetapi makanan yang kita simpan akan menyerap nutrisi dari daun dan akan menjadi lebih sehat dengan tambahan nutrisi tambahan. Yang ekonomis, karena daun pisang ini dapat terurai dengan mudah di lingkungan dan tidak membahayakan alam. Bahan yang kita gunakan untuk membuat tuak ini adalah ragi, yang memang khusus untuk membuat tuak. Dari beras ketan ini, yang hanya 1 kilo, 2 ons, saya menggunakan 5 buah ragi seperti ini. Oke, sekarang raginya kita haluskan menggunakan tangan. Setelah itu, baru kita taburkan di atas beras ketannya seperti ini. Oke, ini raginya ya. Ragi ini benar-benar ragi yang khusus untuk membuat tuak, karena rasanya juga manis dan juga mengandung alkohol yang cukup tinggi. Ini sudah cukup. Sekarang kita akan menaburkan ragi yang sudah dihaluskan ini ke atas ketannya seperti ini ya. Untuk itu diusahakan secara merata seperti ini, dan proses taburannya sampai benar-benar tercampur. Ini kira-kira seperti ini. Sudah tercampur semua dengan ragi yang ini bagian atas. Dari beras ketan ini sudah saya tabur seperti ini. Sekarang kita akan balik seperti ini ya, harus pelan-pelan dan sabar. Selanjutnya kita taburkan ragi pada bagian bawahnya. Ini kan belum ada, makanya nasi kita balik. Semua nasinya itu tercampur dengan ragi. Ini nasi ketannya sudah saya campur atau taburkan semua balik ya, bagian bawahnya. Sekarang seperti ini. Sekarang akan saya masukkan dalam wadah atau toples seperti ini. Ketan yang sudah saya berikan ragi ini akan saya pindahkan atau masukkan ke dalam toples. Jadi usahakan toplesnya itu dalam keadaan yang bersih dan kering, agar nanti hasil tuaknya bagus dan tidak masam. Karena ketika wadahnya dalam keadaan basah atau akan menyebabkan tuaknya menjadi asam. Ini proses pemberian ragi pada pembuatan tuak ini hari Kamis 19 Januari 2023 sudah selesai. Ini kita tunggu sampai 1 bulan sampai tuak ini berair ya, atau bisa juga 2 atau 3 minggu kita cek apakah dia sudah berair cukup atau tidak. Nah, prosesnya seperti ini. Baik, kita masuk seperti ini. Ini memang teksturnya agak lengket ya teman-teman, karena ini memang beras pulut atau beras ketan yang asli, jadi tidak ada campuran dengan beras apapun. Baik, sekarang kita tutup seperti ini minimal 1 bulan ya, baru kita buka agar hasilnya lebih maksimal. Nah, ini adalah hasil dari fermentasi yang terjadi pada beras ketan atau beras pulut yang telah kita tanak dan dicampurkan dengan ragi. Ini saya cek atau periksa pada hari kedua setelah pembuatan tuak pada hari Kamis kemarin. Nah, mengapa saya cek pada hari ini? Karena tuak ini akan dikumpulkan pada hari Selasa 24 Januari 2023 besok untuk memenuhi UAS mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Nah, setelah itu kita tutup serapat mungkin agar nanti tidak ada oksigen yang bisa masuk sehingga tidak merubah cita rasa pada tuak ini. Oke. Baik. Nah, inilah bentuk atau hasil fermentasi tuak yang terjadi dalam 5 hari. Jadi, alat-alat apa saja yang kita butuhkan dalam proses pengambilan stempel? Yang pertama ada sendok seperti ini. Setelah itu kita sediakan lagi saringan kecil, saringan berukuran besar, toples kecil seperti ini sebagai wadah penampung air tuak. Setelah itu kita sediakan tisu agar membersihkan sisa-sisa dari pembuatan tuak tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada langkah yang terakhir, di mana saya akan menyaring tuak yang saya buat 5 hari yang lalu. Ini sudah menggunakan ketan putih. Nah, kita akan peras ya, kemudian kita saring, lalu kita pindahkan dalam toples
dari wadah ini ke toples yang lebih kecil. Wah, aromanya benar-benar menggugah selera, manis, serta berbau dengan aroma ragi. Nah, dengan tekstur seperti ini, nah airnya itu bening sekali teman-teman. Ya, ada yang melahui menyebut ini sebagai tape atau tapai karena masih tergolong air mudanya, jadi masih asli karena merupakan fermentasi yang sangat dini tadi. Oke, kita saksikan. Baik, sekarang saya akan ambil dari wadahnya seperti ini. Setelah itu saya tiriskan di atas saringan yang besar seperti ini dengan wadah yang telah kita sediakan sebelumnya di bawahnya. Gunanya supaya yang tersimpan nanti hanya air murni daripada stempel tuak yang saya saring ini dan terpisah dari nasi ketan ini. Nah, di sini saya tidak mengambil semuanya ya. Dari stempel tuak ini saya menggunakan botol Floradina seperti ini. Oke, setelah kita isi, selanjutnya kita tutup rapat agar tidak keluar karena tuak ini berisi ada kandungan alkoholnya, jadi dia akan menembak jika tidak tertutup dengan rapat. Oke, untuk membuka kemasan pada botol ini saya akan menggunakan gunting. Nah, selanjutnya kita kupas seperti ini. Jadi hasil tuaknya akan terlihat dengan jelas ya seperti apa. Oke, nah seperti inilah bentuknya setelah diisi. Oke, selanjutnya saya akan tuangkan air tuak beras ke dalam gelas ini. Nah, saya pakai gelas yang berukuran kecil. Nah, saya penasaran nih gimana rasanya. Karena itu, saya ingin menanyakan kepada orang-orang di sekitar. Oke. Bang, minta waktunya sebentar, Bang. Ya. Nah, ini tadi hasil tuak yang udah disaring. Iya. Nah, ini mau minta penilaian abang nih khusus tuak yang baru udah disaring. Ini kan buatan Mila sendiri kemarin dengan panduan abang juga. Nah, sini mau tanyanya menurut abang gimana sih rasa, tekstur, sama aroma dari tuak yang usianya baru 5 hari ini? Coba abang cicip dulu gitu rasanya gimana. Saya cicip dulu ya. Oke. Ya, perlu saya jelaskan bahwa ini tuak yang memang usianya masih muda. Ya, kemudian karena dia masih muda ini sehingga rasanya itu berbeda teksturnya dengan ketika tuak udah tua. Karena dia masih muda sehingga dia ini rasanya itu masih belum terlalu keras, kemudian rasa manisnya masih kuat. Ditambah lagi karena memang ini ragi yang khusus untuk pembuatan yang lebih cepat gitu dibandingkan dengan tuak yang ada dua jenis ragi biasanya yang digunakan. Ada ragi yang jenis tuak yang cepat ngejar waktu, ada juga ragi yang memang lama tempo, misalnya bisa buat yang 1 bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan gitu. Jadi karena ini tuak baru, dikatakan tuak baru, jadi rasanya tuh masih lembut dan manis gitu. Jadi lebih banyak rasa manisnya gitu ya daripada ketimbang aroma raginya. Aroma raginya enggak terlalu banyak karena memang enggak terlalu terasa gitu aroma ragi, karena lebih terasa lebih kental, lebih manis. Oke. Ya, agak terasa kental dikit, cuma kuat manisnya karena tuak baru. Oke. Nah, sama ini juga Bang, menurut abang pribadi nih ya. Iya. Maksudnya secara personal tuh gimana sih cara minum tuak yang benar gitu? Ya. Khususnya bagi kesehatan lah. Kalau untuk secara kesehatan, ya untuk minum tuak, ya kalau menurut saya secara pribadi, untuk mengkonsumsi tuak itu yang tidak berlebihan itu sangat bagus untuk kesehatan. Ya, yang pertama yang saya rasakan untuk saya sendiri, kalau mengkonsumsi tuak tidak berlebihan itu rasanya badan itu agak lebih panas. Nah, kemudian katakan kalau badan panas tuh ibaratnya tidak masuk angin lah begitu.
Jadi tidurnya pun enak, pulas, kita badan pun jadi enak gitu. Jadi bawaannya tuh segar gitu ya? ya? Segar, artinya tuh enggak dia meriang lah begitu. Ya, begitu dia bawaannya kalau minum tua. Asal jangan terlalu berlebihan. Ya. Kalau berlebihan ya dia bisa menimbulkan reaksi biasanya mabuk dan sebagainya. Sama ini satu bang, apa sih efek samping dari minum tua gitu? Dari tua, abang ambil contoh yang inilah tua yang penyamilannya. Ya kalau efek sampingnya mungkin kalau dia berlebihan tadi, yaitu saya kasih tahu poin yang kedua tadi. Kalau minum yang berlebihan dia bisa menimbulkan mabuk ya. Mabuk, kemudian kepala tuh pusing-pusing, kemudian badan tuh jadi lemas, kemudian ya berarti kepala tuh ngambang kalau berlebihan. Itu tadi efek sampingnya kalau minum tua yang ini. Dia walaupun dia manis ini, justru itu manis gini yang sangat berbahaya untuk orang konsumsi kalau berlebihan terlalu banyak. Karena apa? Tua manis ini yang rasanya manis, dia itu enak ditelan, tapi efek sampingnya nanti karena dia tuh enaknya telan, jadi sehingga dia minum terus, tapi dia lupa bahwa efek sampingnya dia bisa membuat kita mabuk. Itu berbahayanya minum tua terlalu manis kalau manis itu. Ya. Sama ini bang, pertanyaan yang terakhir. Ya. Nah menurut abang, khasiat dari minum tua itu sendiri apa gitu? Kalau khasiatnya itulah saya sampaikan tadi, khasiatnya bisa membuat kita badan jadi lebih keringat. Karena tadi mungkin dia kontraksi efek dari reaksi ramuan raginya yang campur dengan pulut nih kan, sehingga dia membuat kita tuh mudah berkeringat, ya, mudah berkeringat walaupun sedikit, tapi rasa badan tuh beda ketika kita minum tua tuh. Lebih berkeringat begitu, mudah menimbulkan keringat ya. Asal jangan terlalu berlebihan. Tadi saya katakan kalau memang dia berlebihan ya itu tadi efek sampingnya kita bisa mabuk. Ya, mabuk, kalau udah mabuk dia bisa tadi ya bisa mual, muntah dan sebagainya kalau udah mabuk ya. Jadi itu aja efek sampingnya. Baik bang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Sekali lagi selamat malam. Kan karena sudah terfermentasi dengan ragi, karena di dalam ragi terdapat kandungan alkohol pada proses fermentasi yang terjadi secara alami. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa beberapa jenis mikroba dapat menguntungkan, utamanya mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time.